Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, terutama untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk mengumpulkan kami kembali bersama malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pak Sugiarto, yang akan menjadi narasumber bagi kami. Engkau urapi kuasa Roh Kudus. Setiap firman yang disampaikan meneguhkan, menguatkan, meluruskan jalan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga Ibu Berita yang akan menyampaikan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami juga merasakan sukacita bersama di dalam acara malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu, anak-anakmu juga bisa bergabung, bisa bersama-sama belajar tentang kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami memulai acara malam ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bu Berita. Ya. Zekru believes that every Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah setiap kita tetap setia mengikut Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Silakan Pak Amos. Silakan Pak Amos. Terima kasih Bu Barita untuk pujiannya. Baik, mari kita panjatkan doa Bapak Ibu, belum firman Tuhan disampaikan. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berkumpul di ruang Zoom ini, walaupun kami hanya berempat, janji-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul, Kau akan hadir di tengah-tengah kami, dan untuk teman-teman yang masih dalam perjalanan, bisa percepat langkah mereka untuk masuk ke ruang Zoom. Berbicara ya Bapa, pakailah mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau ingatkan, mengingatkan kami semua untuk kehidupan kami, pegangan kami dalam melangkah di hari-hari ke depan. Percaya apa yang Kau ucapkan, beri kuasa-Mu agar kami mampu untuk melakukannya ya Bapak. Terima kasih, segala roh-roh yang tidak berkenan saat ini juga tidak ada di sekitar kami. Diusir dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sesuai tema malam ini, jadi hidup rukun bersama ya. Jadi ini kita saling sama-sama belajar ya. Saya itu mau mengingatkan sebenarnya kita semua terlibat dalam suatu pelayanan. Kita bersosialisasi dengan banyak orang. Dan biasanya di satu komunitas, pelayanan, atau kantor, atau mungkin yang masih kuliah, antar manusia itu timbul gesekan. Nah, agar kita bisa eksis di grup itu, nah tentunya kita harus mempersiapkan diri ya. Jadi supaya nggak sedikit-sedikit tersinggung, ngambek, kita juga sudah dewasa lah ya. Nah, tema malam ini itu saya ambil dari Mazmur 133. Nah, selamat malam para flash. Ya. Ngawur. Oke, saya lanjutkan ya. Di Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Saya bacakan Bapak Ibu. Ayat 1. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, jadi kita dituntut memang dalam bersosialisasi itu agar bisa sama-sama kita hidup rukun, bersosialisasi, bergaul ya. Jadi diingatkan di Mazmur 133 ayat 1, dalam berhubungan dimanapun, kita seharusnya bisa sama-sama rukun. Walaupun di sana-sini ada perbedaan, tapi karena kita sama-sama seiman, itulah kita pegang. Kita satu tubuh Kristus, jangan sampai tercerai-berai. Karena banyak, ya saya alami, saya lihat di grup-grup Zoom begini, mungkin tadinya lumayan banyak, lama-lama nyusut, live, udah alasannya macam-macam, enggak lagi. Itu kalau biasanya kalau kita kenal dekat, kita tanya, dia mau buka hati, yalah saya begini begitu, seolah-olah ya intinya tersinggung lah, ya. Ngambek, ya, kita coba tarik kembali, ada yang mau, ada yang tetap berkeras hati. Pindah, cari lagi ke komunitas lain. Sebenarnya tergantung dari kita masing-masing. Kita mau pindah ke 10 komunitas, kalau kitanya nggak berubah, kitanya yang jalan-jalan.
kita mental-mental lagi, ya. Biasanya begitulah. Saya tahu Bapak Ibu juga mungkin, ya kita yang di sini enggak ya, tapi pernah mungkin melihat yang di luar sana. Ya, jadi saya ada satu contoh yang bagus tuh, ya seperti koloni lebah ya, lebah madu. Jadi struktur sosial lebah madu ini itu merupakan salah satu struktur yang paling maju sebenarnya dalam dunia perhewanan. Jadi tengah-tengah sarang yang merupakan kediaman dari beratus-ratus atau beribu-ribu lebah, itu kan kita tahu tinggal sang ratu lebah. Karena tanpa ratu, koloni tersebut tidak dapat meneruskan keturunan. Ya. Tetapi ribuan lebah tersebut tidak hanya duduk bermalas-malas menonton ratu mereka. Ya. Jadi setiap lebah-lebah ini, lebah-lebah jantannya ini, yang prajurit ini, itu memiliki tugas khusus yang harus diselesaikan. Ya, sama seperti kita anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, kita punya tugas masing-masing. Misalnya di satu gereja ya, ada dari depan sebagai usher, kemudian masuk lagi yang mengantar tamu, mungkin kan, mengarahkan, duduk depan dulu biar penuh, kemudian ke singer, WL, dan sampai sebagai pembicaranya. Ya, jadi lebah pun punya tugas masing-masing nih Bapak Ibu ya. Misalnya lebah pencari makan, ya menghadapi berbagai bahaya tuh dari luar saat mengumpulkan makanan, ya terbang ke sana kemari. Nah itu pasti banyak bahayanya dia di luar ya. Nah, lebah penjaga ini melindungi jalan masuk ke sarang dari para gangguan pengacau, mungkin predator yang lain ya, serangga hewan-hewan lain ya. Lalu kita tahu ada lebah pengurus bangkai. Jadi bertanggung jawab mengeluarkan bangkai-bangkai dari dalam sarang. Mungkin ada lebah yang mati gitu kan, nah, itu dikeluarin sama temennya. Keempatnya ada lebah pengumpul air. Jadi dia membawa masuk embun untuk mengatur kelembapan sarangnya. Ada lagi lebah penambal. Dia tuh membuat semacam semen untuk memperbaiki sarang mereka yang mungkin rusak, berlubang, ditambal gitu ya. Nah, ada lagi lebah pengipas. Ya, dia menempatkan diri pada jalan masuk dan menyebarkan bau keluar untuk menunjukkan lokasi koloninya kepada lebah-lebah lain yang tersesat. Nah, yang terakhir ini ada lebah pengintai, itu menjaga sarang agar tetap waspada terhadap berbagai ancaman dan bahaya dari luar. Nah, koloni lebah aja mereka bisa kerjasama dengan bagusnya begitu ya. Nah, kita harus belajar dari mereka bagaimana menjaga kesatuan keutuhan tubuh Kristus ini. Ya, fungsinya ada yang kepala, leher, ya, tangan sampai jari-jari sampai jari-jari kaki. Sebagaikan mata rantai, kita di organisasi misalnya suatu perusahaan nggak bisa memandang sebelah mata karyawan yang paling bawah. Karena bila ada satu aja nggak masuk, kita kelabakan. Rantai itu udah terputus. Ya maaf, mungkin ya ada yang menganggap cleaning service ini apa sih artinya, maaf ya. Tapi mereka nggak masuk, kelabakan itu. Kotor semua, bau sampah nggak ada yang buangin. Ya itu kita nggak perlulah zaman sekarang memandang tinggi rendah seseorang ya, jabatan. Mungkin 20 tahun yang lalu atau 25 tahun, kalau kerja di kantor itu ya masih ada yang berpandangan gitu. Saya juga yakin mungkin bos-bos lah, owner-owner perusahaan saat ini juga masih ada ya yang memandang untuk level-level bawah itu ya dianggap apa ya, kadang kurang dimanusiakan. Ya, saya juga masih lihat hal-hal itu. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, misalkan kita punya staff,
kita punya karyawan. Saya rasa kalau benar-benar ya, bukan Kristen KTP, tidak akan memperlakukan demikian. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Mungkin aja teman-teman itu kurang beruntung dalam karir atau pekerjaannya ya. Tapi esensinya semua kan biji mata Tuhan ya. Kayak Selasa kemarin. Itu pasti sangat berharga. Nah, oke, jadi keanekaragaman atau kekhususan tugas dari Lebak itu pekerja seakan nggak ada habisnya. Itu akan terus gitu berlanjut turun-temurun ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian juga halnya Tuhan telah memberikan talenta tugas khusus kepada kita untuk saling melengkapi. Ya, dalam pelayanan ada yang sebagai gembala sidang ya kan, pembawa pewarta, sharing khotbah. Ya, tadi tugasnya macam-macam. Ada juga yang menginjil, keluar masuk desa, kampung, ke pedalaman. Ya. Itu ada juga yang macam-macam lah ya, yang kita kenal dengan 5 jawatan biasanya ya sebutannya. Dan Alkitab ini mendorong kita untuk membangun kerjasama sebagai sikap ya yang patut dicontoh dalam hidup bersama sebagai murid Yesus. Nah, ini buku pedomannya. Kalau Alkitab kita sama-sama pelajari, kita dalamin ya, saling berbagi. Mungkin yang sudah lebih dulu, yang kita anggap senior, bisa berbagi ke teman-teman yang jiwa-jiwa baru. Ya kan? Dan kita pun harus selalu open mind. Karena saya bergaul dengan yang muda, setengah tua, atau yang tua, itu saya selalu open mind. Kadang ada satu momen atau message ya, itu dari anak-anak muda yang bagus sekali, yang bisa saya ambil. Jadi kita nggak boleh menganggap enteng, memandang sebelah mata, kamu anak kemarin sore, ingusan lah, saya udah 50-60 tahun hidup duluan. Belum tentu Bapak Ibu ya. Kadang dari anak kita yang masih SD, kita bisa, dia celetuk apa, ide apa, kita, oh iya ya. Kok nggak kepikir ya kita selama ini. Nah, banyak ide-ide yang kita bisa dapat asal kita mau open mind. Tapi kalau orang yang sudah menutup diri ya, mindsetnya udah kaku lah, udah nggak bisa dibelokin, ya susah. Itu akan sampai situ aja. Dan banyak bicara ya, tapi sedikit mendengar, itu repot, merugikan diri sendiri. Kita kenapa diberi telinga 2? Kan supaya banyak mendengar, mulut 1 lah. Jadi bicara ya kadarnya aja, seperlunya gitu. Kadang banyak bicara, ujungnya malah cekcok, ribut ya kan. Nah, jadi kita mari saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan semacam sekarang ini yang kita udah terbiasa dengan Zoom, itu menyatukan seluruh dunia. Kayak Bu Rita di Myanmar bisa ketemu, saya Bu Leni yang di Bali, teman-teman Pak Raffles Jakarta, Pak Elvis di Padang ya. Zaman dulu ya itu semua ada berkatnya ya. Gara-gara COVID itu suatu masalah, problem, tapi di balik itu ada berkat. Ya. Dulu nggak ada zaman Zoom-Zoom begini kan. Kita mau di satu komunitas mau onset, selalu onset. Di Jakarta macet lah, wah, kayaknya timbul kemalasan. Mesti keluar, biaya bensin, tol, ya kan, bawa kendaraan, cari parkirnya susah. Nah, itu tapi dengan sekarang ada Zoom itu sangat terbantu ya. Tentunya ya ada plus minus. Udah lama Zoom bertahun-tahun, pengen juga kan temu kangen, tatap muka ya kan, salaman, tepok bahu, pelukan itu ya manusia kan makhluk sosial. Nggak bisa kalau sendiri ya tinggal aja di hutan sama harimau sana.
Jadi tetap diperlukan onsite gitu. Karena ya bisa berjalan hybrid gini bagus ya. Di mana yang jauh bisa didekatkan ya. Yang dekat ya harus lebih dekat. Tapi kan ada istilah HP ini teknologi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kita satu keluarga misalnya 5 orang, rumah 2 lantai, masing-masing di ruangan di kamarnya, ya kan? Udah apa-apa pakai WA aja semua, telepon. Kalau perlu bibinya udah kan, bibi sekarang udah handphonenya kan bagus-bagus kan. Bi, tolong Bi bawain minum pakai WA. Ya. Dulu masih teriak. Sekarang ya, itulah. Jadi ada istilah kemarin saya pasang di status saya, manusia ini kita dilahirkan oleh manusia, tapi diasuh oleh sosial media. Diasuh digedein sama sosmed. Memang benar itu. Kenyataannya. Aduh, sampai ini. Nah, saya kan ada yang masih kecil nih. Tadi ya sedikit cerita. Untung ya, tapi saya lahir udah zamannya udah internet, ada HP lengkap. Bayangin. Ya bilang, zaman papi kecil boro-boro telepon rumah aja nggak ada. Kalau yang keluarga cukup berada, teleponnya masih diputar, dipencet. Oh dulu itu di tempat om saya kalau mau telepon, kantor telepon tuh minta sambungin dulu. Tolong Pak, sambungkan ke nomor ini, masih 4 nomor kalau nggak salah tuh. Saya masih ingat tuh. Tuh nunggu lama, diputar dulu tuh teleponnya. Nggak ada nomor 1, 2, 3, nggak ada tombol, nggak ada buletan, nggak ada lubangnya. Jadi kampung bener ya. Tuh Bu Leni tahu lah. Nah, ceritanya kan adik sepupu Bu Leni sama adik sepupu saya nikah. Jadi ini ya saudara karena kawin mengawin ya Bu Leni. Dan lucunya baru tahu udah di Denpasar, di Bali sama-sama baru suatu hari cerita sesuatu baru ngeh gitu. Oh, dunia kok sempit. Lucu itu Bu Leni. Ternyata kita masih saudara ya Pak. Iya. Ya kalau dulu lamar-lamaran waktu nikah adik sepupu saya yang laki, adik sepupu Bu Leni yang perempuan, kita kan belum kenal keluarga besarnya. Pokoknya lihatnya pengantinnya aja sama orang tuanya. Tambah ya. Di sini pun belum pernah ketemu Bu Leni ya. Di Bali ya cuman sekali ini kita satu Zoom ya. Belum pernah ketemu fisik sama Bu Leni. Ya, oke saya teruskan Bapak Ibu ya. Jadi penting ya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Pertemuan itu sangat penting. Kita nggak bisa lepas dari kodrat kita sebagai makhluk sosial. Ya. Oke. Lebah aja bisa ngumpul. Masa manusia mau cerai-berai ini kurang pas pasannya ya. Ya. Pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Seperti di Ibrani 20 ayat 24 sampai 25. Kemudian ya, apa sih tujuan motivasi kita ya? Ya, ini ada beberapa, saya catat ada 3 ya. Kita ini berlari bersama di dalam perlombaan iman, Bapak Ibu. Tujuan kita bukanlah untuk menjadi yang pertama dalam mengakhiri perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita. Sampai Tuhan bertanya kan, apakah nanti masih kutemukan iman di bumi? Nah ini suatu tantangan buat kita. Jangan sampai Tuhan datang itu si iman itu udah nggak ada, kita udah nggak punya si iman, repot. Ya, walaupun nanti akhirnya hanya kasih yang bisa kita bawa. Iman, pengharapan itu diperlukan saat di bumi. Sedangkan kasih akan kita bawa ke surga. Jadi IPK itu kan semuanya dari 3 itu yang penting kasih. Di sini ya sekarang aja deh, misalnya yang pelayanan. Ya dapat talenta puasa mengusir setan, menyembuhkan penyakit, orang lumpuh berdiri. Semua itu kalau nggak ada dasar kasihnya sia-sia.
percuma. Tuhan nggak akui itu, yang gitu-gitu. Karena iblis pun bisa bikin kok, ya kan? Iblis bisa bikin yang model-model begitu, ditepok sembuh langsung, dioles bangun lari, ya kan? Itu demonstrasi itu kita nggak usah terlalu tertegun atau bagaimana ya. Jadi yang penting ada nggak kasih dalam hati kita, dan yang penting lagi diwujudkan kasih itu bagaimana, khususnya terhadap sesama manusia. Kedua, tapi untuk mendorong sesama secara nyata dengan memberikan teladan ya, dan pertolongan kapanpun orang itu membutuhkannya. Pertolongan bisa berbagai macam bentuk, tidak harus materi. Misalkan kita menelpon aja, kita perhatikan itu suatu pertolongan. Kita cerita, kita bagikan renungan, ada beberapa orang yang baca merasa tersentuh. Kok pas ya ayat ini, renungan ini dengan masalah pergumulan yang dia sedang hadapi. Seolah-olah dapat siraman air segar. Oh, ini ternyata solusinya. Ada beberapa juga di komunitas lain yang merasa menerima renungan pagi, merasa begitu, ya puji Tuhan. Itu bukan karena hebat pandainya saya, memang Tuhan suruh tulis ketik begitu, dan ada seseorang nun jauh di sana yang baca, merasa klop gitu. Ya puji Tuhan aja gitu. Semua kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan ya. Nah, Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang menerima. Nah, kita harus sadar diri juga, ingat ya. Akan tiba saatnya kita mengakhiri hidup kita di dunia. Nah, buat apa kalau kita nggak gunakan waktu yang udah singkat ini untuk hal-hal tadi ya, 3 hal tujuan motivasi kita. Nah, sampai saat itu tiba, marilah kita saling menguatkan dengan acara-acara begini ya. Kita saling mengingatkan, mungkin karena kesibukan kita udah lupa. Nah, ada teman yang mengingatkan. Siap sedia menolong, tadi menolong bisa berbagai macam. Sakit kita doakan. Mungkin di akhir acara kalau ada saudara-saudari yang nanti ada yang kurang enak, terganggu kesehatannya atau keluarganya, silakan kita angkat tangan, kita doakan sama-sama ya. Nah, terus bekerja sama hari demi hari, selalu menguatkan satu sama lain. Karena dengan komunitas itu kerukunan yang terbentuk. Walaupun kita secara pribadi kadang kita baru ketemu seseorang, itu pernah kan ngalamin, ini orang kayaknya gayanya, stylenya nggak masuk nih, saya nggak bisa match nih. Ya, baru tatap muka udah kita kadang timbul tuh di hati pikiran, nggak bakal match sama orang begini gitu. Tapi bisa 2 kemungkinan, memang nggak match setelah bergaul lama, atau malah ternyata udah saling terbuka, wah cocok jadi sohib ya, sahabat karib, ada begitu. Tapi intinya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya ketemu orang macam apapun, kita harus di atas mereka, maksudnya kita harus lebih menguasai diri. Jangan terbawa oleh penampilan, perkataan dari teman-teman di komunitas, ada yang tipenya begini, tipe begini, terjadi gesekan. Kita harusnya udah di atas mereka dalam hal permakluman. Kita memaklumi lebih, karena kita udah dibekali sebagai anak-anak Tuhan. Kita jangan bersikap seperti masih childish begitu ya. Apa sedikit ngambek, ngutung, nggak mau ikut pertemuan ya, disimpan. Kalau perlu selesaikan di grup kan bisa japri ya. Tadi kok rasanya omongan Anda nih kurang enak nih, apa maksudnya sih? Nah, selesaikan baik-baik. Jangan disimpan, nanti jadi bom waktu, hilang. Ya. Ya, tadi kita saling menguatkan satu sama lain ya, tetap hidup dengan rukun tentunya, hidup dengan kasih, dan hidup dengan dasar 3A. Kasih,
asah, asuh, 3A. Oke. Kesimpulan sebagai pembelajaran buat kita ya, itu sebagai saudara seiman, hidup dengan rukun adalah bentuk kehidupan yang indah, ya, baik sekali kalau bisa dijalankan. Karena kadang saudara kandung, saudara sepupu belum tentu hubungannya seindah dengan saudara seiman atau teman-teman di luar. Banyak tuh kejadian yang kita alami ya. Tapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya menghadapi situasi tipe manusia seperti apapun, kita harus lebih dewasa di atas mereka. Dan itu akan terlihat pancaran, kita akan terang, menyinari kan sebagai terang dunia, garam dunia. Mereka akan kerasa lama-lama. Oh ternyata bapak ini, ibu ini beda ya. Apa sih rahasianya? Oh ternyata gurunya Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus harus tampil beda, jangan sama yang murid yang lain kan gitu. Nah, itu saya hanya mengingatkan untuk kerukunan ini walaupun kita berbeda-beda atau secara pribadi nggak cocok, yang kita ingat satu Bapak Ibu, kita saudara seiman. Kita pegang, kita sama-sama pelayanan, kita pegang Tuhannya sama Tuhan Yesus gitu aja. Jadi kita mau nggak mau ribut sebentar masalah sama teman, ingat udahlah kita saudara seiman. Kalau Anda sakit saya juga sakit, ya kan? Misalnya kita satu tubuh kan, kesatuan gitu kan, one mind, one soul, one body ya. Di KFI kan begitu ya. Di undangan di bawahnya pasti ada tulisan itu. Ya, ada ketertarikan Tuhan ya untuk memerintahkan berkat-Nya kepada komunitas yang bisa memelihara kerukunan hidup bersama di dalam Tuhan. Nah, di awal kan tadi saya sebutkan di Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Nah, yang terakhir tadi Tuhan memerintahkan berkat-Nya itu ada di ayat 3-nya. Saya bacakan Bapak Ibu. Mazmur 133 ayat 3 berbunyi, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi untuk ayat 1-nya kita diharapkan bisa hidup diam bersama dengan rukun. Ayat 3-nya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat untuk ke kita yang bisa memelihara syaratnya kerukunan hidup bersama di dalam Tuhan. Nah, mungkin malam ini nggak terlalu panjang juga sharing saya, dan ada satu cerita yang menarik ya, saya ceritakan, saya dapat dari artikel. Kebetulan tadi jam 10:15, kalau yang ada yang saya kirim nggak ya? Itu saya kirim satu renungan religi. Saya kadang kalau jam-jam segitu ada ilham nih, dapat sesuatu, saya judulnya bukan Holy Wisdom for Today atau inspirasi Selasa pagi. Jadi ada satu lagi religi Bapak Ibu. Renungan lewat pagi karena udah kesiangan ya, paginya udah lewat ya. Nah, ceritanya gini nih. Judulnya itu Belajar Menerima. Ini ada kaitannya dengan Mazmur 133 ayat 1. Ini suatu cerita ya Bapak Ibu, menarik menurut saya ya. Ketika musim salju yang paling ekstrim di Kanada, banyak binatang yang mati akibat cuaca dingin yang teramat sangat. Di suatu daerah tinggal sekelompok hedgehog, itu bacanya salah nggak nih, sejenis landak gitu loh. Hedgehog gitu ya. Mereka ini memutuskan untuk tinggal secara berkelompok di dalam sebuah gua. Agar apa? Mereka tetap mendapatkan kehangatan. Nah, itu kalau kita bisa merapatkan diri bersatu, mendapat kehangatan yang tentunya itu berkat Tuhan dicurahkan. Berkat kan bukan hanya materi ya tadi ya,
kegembiraan, kehangatan, suasana, kita jadi keakraban, itu berkat Tuhan juga. Nah, hal ini merupakan sebuah dilema yang harus ad hoc ini hadapi. Karena untuk mendapatkan kehangatan, mau nggak mau mereka harus mendekatkan diri satu sama yang lain. Sedangkan pada saat mereka mulai merapatkan diri, duri-duri mereka ini mulai melukai teman-temannya gitu. Kan landak nih, tubuhnya, badannya penuh duri. Serba salah kan? Mau memisahkan mati kedinginan, mau merapatkan pada lecet-lecet luka. Tapi jika mereka memutuskan untuk menjaga jarak kan, tentunya bisa mati kedinginan ya. Akhirnya ya udah mereka kuatkan ya untuk tusukan duri-duri dari yang lain. Akibatnya mereka mulai merasa dingin, membeku kalau menjauh nih. Akhirnya mereka akan terancam kematian. Jadi setiap mereka ini harus memutuskan menerima duri-duri temannya atau mati kedinginan. Nah, ini nggak beda tadi mengenai komunitas. Ya ada yang nusuk-nusuk, ya kan, panasin telinga kita, itu anggap aja duri-duri dari landak ini kan. Nah, atau kita mau menghindar, nanti kita kesepian, kedinginan sendiri, mati. Mati dalam arti rohani ya, kita nggak berkembang, nggak ada komunitas. Nah, jadi pilihan kembali ke kita. Ini kita belajar lagi tadi dari lebah, sekarang dari landak. Ya. Memang kalau Tuhan itu luar biasa, kita perhatikan, makanya jangan menyepelekan makhluk-makhluk kecil, seolah-olah manusia ini kan yang berkuasa. Ya. Seluruh isi dunia silahkan kuasai, tapi dari mereka kita bisa belajar. Nah, secara naluri mereka akan memutuskan untuk kembali bersatu, Bapak Ibu. Mereka pun belajar untuk hidup dengan luka-luka kecil akibat jarak yang sangat dekat tadi dengan teman-temannya. Sehingga mereka dapat merasakan kehangatan dari cuaca dingin tersebut. Karena hanya cara inilah yang akan membuat mereka akhirnya selamat dan bisa bertahan hidup. Nah, kita di komunitas, kalau bisa bertahan, ya akhirnya kita bisa bertahan hidup. Rohani kita akan bertumbuh, berkembang, tidak akan meninggalkan persekutuan. Nah, hubungan yang terbaik dalam hidup ini bukanlah hubungan yang terdiri dari kelompok orang-orang yang sudah sempurna. Ya, tetapi sebenarnya adalah dari kelompok yang masih belum sempurna. Karena kita semua belum sempurna, dan masih dalam proses disempurnakan. Kami sama-sama belajar. Malam ini pun siapa yang membawakan sharing firman itu sifatnya menurut saya mengingatkan, saling mengingatkan ya. Bukan untuk menggurui. Jangan sampai menganggap, wah menggurui nanti dianggap begini begitu ya. Proses yang kita hadapi bisa kita temukan nih baik di rumah tangga, bisa saja terjadi gesekan. Di antara teman sekolah, tentu ada yang jengkelin. Anak-anak aja kalau pulang sekolah, dan papi tadi si Anu, beginilah, Bang, dulurin lidah, macam-macam. Udah, senyumin aja, nggak usah pikirin. Kita capek sendiri dia, gitu. Nggak usah ladenin, gitu. Di lingkungan kerja apalagi ada yang fitnah, nyakitin, saling sikut ya. Semakin untuk mencapai karir naik kan nggak mudah ya. Ada yang pakai sikut, ada yang pakai dengkul, semacam ya. Kita yang udah usia gini yang pernah bekerja, pernah ngalamin lah yang gitu-gitu, nggak kaget. Semakin tinggi katanya terpaan anginnya semakin besar ya. Di komunitas ya apapun mungkin ada orang yang tidak menyenangkan ya tadi. Nah, di antara sesama bisa saja terjadi selisih paham dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Sudah lumrah karena nggak ada pribadi yang benar-benar sama. Anak kembar aja kalau mau diperhatikan nggak ada yang sama persis sebenarnya. Khususnya apa? Sidik jari nggak ada yang sama. Dua anak kembar periksa sidik jarinya nggak mungkin sama. Ya, itu. Jadi
Masing-masing ciptaan Tuhan punya keunikan tersendiri. Nah, tiap hari pertama sampai kelima, Allah menciptakan ciptaannya itu bukan asal jadi, jadilah ini, dievaluasi lagi. Dan dengan kalimat terakhir, semuanya baik. Kemarin minggu lalu saya juga pernah singgung, pas di hari ke-6, hari terakhir penciptaan kita sebagai manusia kan, ada kalimat penutup beda Bapak Ibu, sungguh amat baik. Nah, jadi luar biasa itu. Ibaratnya gimana ya, kalau kita diciptakan hari kedua deh, harus sudah ada ini ya, langit buminya dulu ya. Itu bingung nggak? Kita diciptakan hari kedua atau ketiga dah gitu. Belum ada apa-apa loh. Nah, mungkin ada yang berpendapat ya harusnya manusia ciptakanlah hari kedua, tiga supaya sebagai saksi sejarah bisa ngomong nanti catat, oh ya masa penciptaan itu begini gitu. Kan ada mungkin yang berpikir begitu. Tapi ya kita jangan mau melawan pikiran Allah ya. Allah udah sempurna, lebih tahu dulu, punya alasan tertentu kenapa manusia diciptakan dari ke-6 gitu ya. Ya, itu kadang manusia kan ya pakai pikiran, pakai otaknya cuman sebesar bapau, tapi merasa mau ini menyamakan diri dengan Allah. Dan nggak mungkin ya. Ya, jadi kita semua ini individu belajar hidup dan bisa menerima ketidaksempurnaan orang lain. Hal inilah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih hidup, menjadi hidup lagi ya, atau bermakna maksudnya. Dan kita dimampukan untuk bertahan dalam situasi atau lingkungan tertentu. Ya, hendaklah kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, maka kamu melakukan yang baik. Tapi jika kamu membeda-bedakan, ya, membedakan orang lain, kamu melakukan dosa dan terbukti sebagai pelanggar hukum. Ya. Mari kita Bapak Ibu belajar dari ilustrasi Hedgehog tadi ya. Nah, itu ilmu tingkat tinggi, ya. Diperlukan kerendahan hati tentunya. Jadi semakin ibaratnya ilmu padi, semakin tinggi, semakin matang menguning, semakin menunduk. Itulah kalau orang-orang Jawa itu belajar sama ilmu padi. Kadang kalau udah di atas tinggi, tupai itu kan jago naik pohon ya, kelapa gitu. Dia kenapa? Jatuhnya. Pasti ada pepatah, sepandai-pandainya tupai, akhirnya jatuh juga. Waktu dia ketiduran dengan angin sepoi-sepoi, hidup nyaman, semua oke, terlena, dia ketiduran di atas pohon jatuh. Bukan sama angin kencang dia akan mencengkeram batang pohon itu lebih kuat. Tapi dengan angin sepoi-sepoi, nyaman, dan si tupai akan jatuh. Demikian pula kehidupan kita manusia, kalau semuanya oke, kita jatuh dalam dosa, rohanian kita hancur, ya, kita nggak bisa lagi bertahan sampai akhir. Jadi kita inginnya semua di sini finishing well, sampai Tuhan datang masih ditemukan iman di bumi ini ya. Di mana ditemukan? Di hati anak-anaknya tentunya. Amin, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Semoga bisa saling mengingatkan kita untuk kerukunan sesama tubuh Kristus. Amin. Saya kembalikan ke Pak Elvis. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Sugiarto. Ya. Kerukunan menarik Bapak cerita tentang landak ya, dingin, dekat, tusuk, kalau jauh kedinginan. Jadi itu juga satu gambaran yang baik bagi dalam persekutuan sesuai tema malam ini, hidup rukun bersama. Saat firman Tuhan disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Sugiarto.
Baik, kita hanya beberapa orang, tapi saya percaya firman pada malam hari ini mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kerukunan sesuai dengan